Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan belajar mata kuliah patofisiologi, mata kuliah yang baru di semester 2 yang baru ini. Saya harapkan walaupun kita tidak bertemu secara langsung, secara online tapi tetap harus semangat harus tetap semangat di dalam kita belajar Langsung saja, mari kita mulai pembelajaran kita tentang patofisiologi dulu Kita harus mengenal dulu mata kuliah ini yang dipelajari apa saja Jadi patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organ atau pada jaringan yang ada pada tubuh manusia sehingga menimbulkan nanti penyakit atau sakit Jadi mempelajari gangguan fungsinya, penyakitnya asalnya dari mana, perjalanannya, dan bagaimana akibatnya seperti apa pada tubuh kita. Itu patofisiologi yang kita bahas Jadi kemarin sudah belajar anatomi fisiologi di semester 1 tentang bagian tubuh dan fungsinya. Nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana kalau dari organ tersebut terjadi gangguan fungsi, akan mengakibatkan apa sehingga nanti kita juga akan bicara tentang penyakitnya juga Jadi sekilas kita bahas nanti dari patofisiologi nanti mesti ada kondisi sakit. Artinya apa? Penyakit itu adalah kondisi yang tidak normal yang menyebabkan hilangnya fungsi normal yang sehat Misalkan kalau sistem pernafasan penyakitnya mengalami gangguan fungsi pernafasan, sesak nafas. Itu namanya ada penyakit di situ. Kemudian ada penyebabnya, ada proses perjalanan penyakitnya, itu patofisiologi yang kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita bahas dulu tentang bagaimana sel jaringan hidup manusia. Jadi dasar hidup manusia itu dari fungsi yang paling kecil, yaitu adalah tentang sel tubuh manusia. Ini akan kita fokus pertemuan ini tentang sel dan bagian-bagiannya, komponen-komponennya, fungsinya sel itu seperti apa. Kita akan bahas di pertemuan yang pertama ini. Jadi tahukah Anda bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada sekitar kurang lebih 100 triliun sel yang terdiri dari kurang lebih berbagai jenis Ada 200-an lebih 200 sel yang berbeda-beda jenisnya. Nah, bisa dibayangkan bahwa itu sebuah kota kecil punya 100 triliun penduduk, 200 ras yang berbeda, karakter yang berbeda, masing-masing punya fungsi yang berbeda, tapi mereka tidak saling mengganggu. Mereka berdiri kokoh dan terjadi satu sinergi juga di antara masing-masing. Inilah di dalam tubuh kita yang sangat luar biasa Sesungguhnya tubuh kita ini sangat terstruktur, sistematis dalam bekerja dan fungsinya Jadi kalau kita gambarkan secara lebih jelas, tubuh manusia itu terdiri dari berbagai sistem organ. Sistem organ Ada sistem organ untuk pernafasan, sistem pencernaan ada sistem perkemihan, sistem persarafan, sistem integumen atau kulit, sistem reproduksi dan lain sebagainya. Itu sistem organ yang membentuk fungsi untuk masing-masing Dari sistem itu terdiri dari beberapa organ. Organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel-sel. Makanya tubuh kita ini hasilnya adalah kumpulan dari triliunan sel-sel. Tubuh dibentuk oleh triliunan dari sel-sel. Jadi sel membentuk jaringan membentuk organ membentuk sistem organ membentuk tubuh kita secara utuh. Itulah struktur tubuh manusia. Jadi unit terkecil struktur fungsi organik makhluk hidup itu adalah sel.
Jadi unit kehidupan yang paling mendasar, di mana tidak ada lagi kehidupan unit yang lebih kecil daripada sel. Inilah komponen yang utama dalam membentuk makhluk hidup itu sendiri dan membuat makhluk itu tetap hidup dalam serangkaian aktivitas fisik ya. Maka kalau sel-sel ini rusak atau mati, maka ya jaringannya ikut terganggu, rusak. Semakin banyak yang rusak, semakin jaringan terganggu, organ terganggu, sistem terganggu, ya tubuh kita terganggu, artinya kan begitu. Jadi kita semua bernafas, bergerak, bahkan tersenyum dan diam pun itu membutuhkan aktivitas sel yang luar biasa, yang merupakan ini adalah luar biasa kreasi ciptaan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita lihat sel-sel tubuh itu kan jadi banyak ya. Yang punya tadi kalau dikatakan seperti kumpulan orang yang punya ras berbeda, punya fungsi berbeda, ya ini sama. Sel-sel ini punya fungsi yang berbeda, karakter yang berbeda. Ada sel di sini apa? Sel sperma untuk reproduksi. Fungsinya berbeda dengan sel ini di ginjal, ini di liver, ini tulang, ini di paru-paru, otak, darah ya, jantung, otot, pankreas ya. Itu semuanya punya karakter yang berbeda. Di situ punya fungsi yang berbeda, membentuk fungsi yang berbeda. Bahkan rambut pun, rambut di tangan, coba di kulit dengan di kepala, fungsinya berbeda, berbeda, karakteristiknya berbeda. Di kepala bisa panjang, tapi di alis atau di ini kulit kan yang mentok segitu saja. Karena itu ada di dalam sel itu sudah bentuk karakter yang berbeda sifatnya. Sifatnya rambut, sel-sel rambut, pembentuk rambutnya di kepala itu bisa panjang, kalau ini tidak di kulit kita atau di alis itu ya, dan lain sebagainya. Dan itu awalnya adalah pertemuan dari sel sperma dan sel indung telur atau ovum gitu ya, dan bisa berubah menjadi berbagai macam jenis sel yang punya fungsi berbeda. Ada yang sel itu akhirnya membentuk jantung dan lain sebagainya, jantung, paru-paru dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, maka mari kita pelajari bagaimana ya sel-sel ini berfungsi ya. Jadi seperti tubuh kita ya punya fungsi, harus ada pernafasan ya. Untuk hidup kita butuh bernafas, kita butuh makan, kita butuh minum, kita ada pembuangan, kita juga ada proses bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan ya. Ada proses seperti itu. Nah, sel pun juga demikian, sesuai dengan proses kehidupan. Organisasi tubuh terkecil yaitu sel itu juga dia melakukan proses makan. Untuk apa? Ya untuk hidup. Kemudian untuk hidup apa lagi? Dia bernafas, oksigenasi, ya, membentuk energi. Ya, dia bergerak, dia membentuk energi. Ya, dia memperbaiki yang rusak. Kemudian dia membuang barang-barang yang tidak penting atau sisa-sisa organisme. Dia juga bertahan supaya tidak rusak. Dia juga mengalami adaptasi ketika ada serangan dari luar. Itu sel juga begitu, sesuai dengan tubuh kita juga seperti itu. Nah, bagaimana sel detailnya bisa kita lihat, mari kita perhatikan. Nah, jadi fungsi sel itu dia juga memperoleh makanan dari oksigen yang kita hirup nanti akan masuk dalam sel. Makanan yang kita makan itu akan memberi makan untuk sel kita. Oksigen yang kita hirup akan memberikan kehidupan untuk sel-sel tubuh kita. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida itu sel-sel tubuh kita, yang kita secara global nanti akan dikeluarkan melalui paru-paru. Kemudian juga membentuk protein, mengontrol pertukaran antar sel, memperbaiki sel yang rusak. Inilah fungsi dari ini. Dan itu ada bagian-bagiannya yang bekerja untuk masing-masing kegiatan itu. Jadi ada struktur organisasinya di dalam sel itu. Secara umum sel itu dibagi menjadi dua ya. Ada inti atau namanya nukleus. Inti ini ya bagian utamanya. Kemudian ada bagian sitoplasma. Kemudian dibungkus namanya membran sel. Nah, yang di dalam sel yang berada di dalam sitoplasma namanya protoplasma. Ya.
Gambaran mudahnya ini bisa kita lihat struktur sel manusia ya. Ini agak kurang jelas, ini aja, ini agak besar ya. Nah ini ada beberapa bagian ya. Inilah yang dikatakan inti sel. Ini inti selnya atau nukleus ya. Di dalam nukleus ada intinya lagi namanya nukleolus ini. Kemudian sitoplasma adalah cairan yang ada di luar sel inti atau sel inti sel nukleus tadi, itu nama ini ya, tulisan sitoplasma ini. Sitoplasma. Nah, ini ada kelihatan ya. Nah, ini namanya sitoplasma, cairan yang ada di sini. Nah, semua bagian yang ada di dalam ini namanya protoplasma ya. Nah, yang ada di dalam sitoplasma, jadi ada bagiannya ada 3 ya. Inti sel, sitoplasma yang di luar inti sel ini, kemudian membran sel ini. Membran sel adalah yang di pink ini, supaya tidak keluar, ini yang membatasi dengan luarnya. Kemudian di dalam sitoplasma ada banyak bagian-bagian penting yang bekerja ya. Ada ini namanya ini mitokondria ini ya. Ini retikulum endoplasma. Ada yang halus, ada yang kasar, ada ribosom, ya kan? Ada lisosom, aparatus Golgi atau badan Golgi, ada sentriol. Nah ini masing-masing punya fungsi yang spesifik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah inti sel atau nukleus. Ya, di dalamnya tadi ada nukleus tadi ya. Ini struktur fungsi sel yang paling utama adalah di dalam inti sel atau nukleus. Karena ini intinya inilah yang akan membawa sifat kromosom, sifat DNA manusia. Sehingga dengan atau ini namanya prototipenya ya. Jadi nukleus ini akan membentuk sel itu seperti apa, ya, fungsinya apa, itu intinya ini ya. Ada DNA dan RNA-nya ya. Sehingga nanti bisa ditumbuhkan ya. Jadi tumbuh DNA apa dari DNA dan RNA ini yang mempunyai sifat tadi. Makanya DNA RNA sel pada jantung itu berbeda dengan sel pada jaringan yang lainnya. Misalkan di paru-paru atau di pencernaan dan sel-selnya itu pasti DNA-nya berbeda. Dia akan membentuk sesuai fungsi yang ada di situ. Jadi ini yang mengendalikan seluruh proses satu. Kemudian membran plasma ini yang di luar ini ya, supaya ini yang membatasi dengan dunia luar ya. Ini adalah struktur terluar membungkus memisahkan sel dari lingkungan luar. Nah, membran plasma menjaga agar cis itu cairan intraseluler, cairan di dalam sel yang bercampur dengan cairan, tidak bercampur dengan cairan ekstraseluler di luar sel ya. Jadi, supaya tidak bercampur ya. Ini membatasi itu ya, menjaga supaya tidak bercampur. Kemudian juga membran ini juga akan mengontrol ada pertukaran zat atau elektrolit yang dibutuhkan ya. Seperti tadi ada termasuk oksigen, karbon dioksida, itu ada pertukarannya bisa akan melewati membran sel ini. Termasuk zat-zat makanan ya akan keluar dan masuk dan keluar sisa-sisanya. Kemudian yang ketiga sitoplasma ya. Sitoplasma inilah cairan yang ada di dalam sel ini ya. Ini yang merupakan bagian struktur dari fungsi sel. Nah, di dalam sitoplasma ini berfungsi membantu proses perkembangan, pertumbuhan, replikasi sel tubuh ya. Membantu kinerja dari organel itu ya, bagian-bagian yang ada di dalam sel ini supaya tetap bekerja maksimal ya. Nah, di dalam sitoplasma ada banyak bagian ya.
ini mitokondria dan lain sebagainya. Nah, apa bagian-bagian sitoplasma, apa yang ada di dalam sitoplasma? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Ini ya. Ini retikulum endoplasma ini. Ini yang ada dua, retikulum endoplasma halus yang ini, retikulum endoplasma yang kasar ini ya. Fungsinya apa? Ini adalah membuat protein dan lemak. Jadi protein ini fungsinya apa ya? Protein untuk perbaikan sel ya. Perbaikan sel ya. Kalau ada yang rusak, perbaikan dari organ-organisme yang rusak. Kemudian yang kedua adalah di dalam sitoplasma ada namanya kompleks Golgi ya. Atau aparatus Golgi ya. Nah, di mana ini di sini. Ini adalah kompleks Golgi tadi ya. Di dalam kompleks Golgi tadi protein dari retikulum endoplasma dimodifikasi menjadi bentuk akhir yang diangkut dengan vesikel melalui eksositosis. Ini untuk dikeluarkan ya. Ini jadi ini ya. Ini badan Golgi kan protein atau yang tidak dipakai tadi dibawa ke kompleks Golgi dari retikulum endoplasma, ke aparatus Golgi nanti dikeluarkan. Nah, ini dikeluarkan ya. Eksositosis itu adalah mengeluarkan, sekresi dengan eksositosis mengeluarkan protein yang sudah tidak terpakai atau yang rusak ya. Ini prosesnya. Jadi bahan-bahan yang tidak dipakai harus dibuang ya. Makanya namanya eksositosis ya. Yang ketiga adalah ada namanya lisosom. Ini adalah bentuknya seperti kantong ya. Isinya adalah enzim hidrolitik kuat yang mengkatalisis reaksi hidrolisis. Jadi ini ada proses ini ya, mencerna organ sel yang rusak. Jadi dia juga berfungsi endositosis ya. Jadi ada 3 model endositosis, itu pinositosis, endositosis yang diperantai reseptor, ada juga yang namanya fagositosis. Fagositosis itu apa? Kita lihat ini ya, ini. Penelanan partikel besar oleh sel seperti bakteri, partikel-partikel dan lainnya. Jadi ini berfungsi untuk memakan bakteri yang masuk ya. Ketika ada bakteri masuk ke dalam di dalam tubuh kita, maka sel akan berusaha supaya tidak dirusak oleh bakteri tersebut. Dia bertahan dengan namanya fagositosis, yaitu dia memakan ya. Fagosit ini namanya memakan bakteri tersebut. Kemudian lisosom juga ada proses pinositosis, yaitu kalau ini partikel yang sifatnya cairan yang larut, bentuknya lebih kecil ya. Ini namanya pinositosis. Kalau fagositosis bisa lebih besar ya. Kemudian yang ketiga tadi endositosis diperantai dengan reseptor ya. Nah, artinya ada ini reseptor ini seperti ini, seperti magnet ya. Dia bisa menangkap sesuai ini ya, reseptor itu ya sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ini dicontohkan bahannya adalah bintang, maka yang masuk adalah yang hanya bintang, yang lainnya enggak akan masuk ya. Kemudian bagian yang keempat ada namanya peroksisom. Di dalam sitoplasma ada peroksisom. Ini berisi kantong enzim oksidatif untuk mempertahankan sel dari serangan radikal bebas ya. Radikal bebas ini yang sering menyebabkan terjadinya sel kanker atau tumor ya, merusak fungsi sel sehingga sel itu berubah menjadi sel kanker yang ganas. Nah, maka zat-zat oksidatif radikal bebas ini sebisa mungkin dipertahankan, dibuang atau tidak sampai masuk ya, supaya aman ya.
gitu ya. Kemudian ada yang namanya mitokondria. Nah, ini ya, mitokondria ini adalah generator penghasil energi. Ya, supaya tetap hidup, ini sel itu butuh mitokondria ini yang berfungsi nanti akan mengambil oksigen sehingga kemudian dibentukkan kemudian dirubah menjadi energi ya, dan dikeluarkan dalam karbon dioksida sisanya, sehingga sel itu tetap hidup ya, tetap hidup. Ada proses pernafasan tadi ya, proses bernafasnya. Di mitokondria juga ada proses memasak ya, makanan ya. Glikolisis itu adalah merubah glukosa atau gula, zat gula itu dari yang manis atau karbohidrat atau misalkan nasi itu ya, itu nanti masuk ke dalam sel setelah dicerna dalam pencernaan sampai bentuknya glikogen ya, kemudian diberikan makan kepada sel-sel. Ini akan memberikan energi. Jadi energi itu ada oksigen dan glukosa tadi, akhirnya terjadilah pembakaran atau pemasakan, sehingga inilah yang memberikan kehidupan untuk sel itu sendiri, yang itu ada di mitokondria ya, sel-sel kita hidup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya sitoskeleton ya. Di dalam sel, bagian struktur sel ini atau namanya organel ya, dalam organel sel itu ada namanya sitoskeleton. Ini berfungsi mempertahankan bentuk sel ya. Jadi menahan dan mempertahankan bentuk sel ya, sehingga sel itu tidak terlalu lembek dan mungkin kembali ke bentuk semula ya. Kemudian jaringan sitoskeleton, kalau ini skelet, ini kan kayak skelet itu otot ya, kayak tulang dan otot kita ini ya, yang membentuk tubuh kita supaya kuat ya. Nah, ini jaringan sitoskeleton menahan organisasi sel tetap berada di tempatnya masing-masing. Jadi ini jaringannya itu bentuknya adalah seperti benang-benang spindle ya. Jadi mengikat, menarik ini. Jadi ada jaringan jalur yang memandu gerakan material dalam sel, sehingga materi dalam sel seperti RNA ini dipandu agar sampai di tempat tujuannya. Misalnya mau dibawa ke ribosom ya. Ini partikel protein RNA ini. Nah, ini ada jalurnya yang dibuat oleh sitoskeleton. Kemudian membentuk silia dan flagel, ini alat gerak ya, sehingga bisa bergerak ya. Di sel sperma punya flagel yang panjang misalkan, sehingga bisa bergerak di dalam saluran reproduksi wanita menuju ovum ya. Jadi sel sperma dari laki-laki itu yang sudah masuk di rahim itu, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak, berenang. Ada buntutnya, ada flagelnya, ada alat geraknya. Nah, jadi inilah ya seperti berenang itu ya, bergerak di dalam air ya. Jadi bisa kita lihat misalkan jadi gambarnya ya, ini ya. Nah, ada ini ya. Kemudian tadi mana tadi? Nah, ribosom, lisosom, badan Golgi sudah ya. Sitoskeleton tadi ya. Ini tadi belum selesai ya. Sitoskeleton tadi juga penting dalam pembelahan sel. Jadi membentuk benang-benang spindle berperan mengikat dan menarik kromosom saat terjadi mitosis maupun meiosis, itu pembentukan sel-sel baru ya. Nah, ini membentuk sel baru itu ada kromosom yang nanti membentuk fungsinya sel tersebut seperti apa ya. Ini sitoskeleton. Kemudian ada ribosom. Nah, ribosom ini ya, kecil ini ya. Ini tersebar di sitoplasma, di cairan-cairan sel di dalam sitoplasma.
berperan dalam produksi protein dan menggunakan informasi di DNA. Kemudian lisosom ini adalah mengandung enzim pencernaan, berperan dalam memecah senyawa-senyawa yang tidak dipakai, yang tidak digunakan ya. Jadi proses metabolisme sel akhir membuang kotoran. Kemudian ada vakuola atau vesikel, ini dua struktur fungsi sel yang perannya menyalurkan komponen sel ke berbagai bagian sel. Perbedaan vakuola dan vesikel ya terhadap kemampuan vesikel bisa menyatu dengan bagian-bagian sel yang lainnya. Nah, inilah bagian-bagian dari sel-sel tubuh manusia ya, yang seperti tubuh manusia ya. Jadi sesungguhnya ketika kita makan, kita bernafas ya, kita minum, itu semuanya adalah untuk memberi makan, untuk bernafas ya, untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh kita, sehingga sel-sel kita tetap hidup, kemudian membentuk fungsi sel, membentuk fungsi jaringan, membentuk fungsi organ, sehingga membentuk fungsi tubuh kita semuanya berjalan dengan normalnya. Demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan atau diketikkan di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.